Halo guys, kembali lagi di channelku Mangakua. Ya guys, jadi di konten kali ini jangan pakai guys deh, pakai brother. Iya, pakai brother saja deh, pakai brother. Ya, brother, kembali lagi di channelku Mangakua. Ya, jadi di konten kali ini kita akan bahas tentang pamali. Kau tahu apa itu pamali? Tidak? Sini saya kasih tahu kok. Tapi sebelum saya kasih tahu kok, jangan lupa klik tombol subscribe dengan lonceng notifikasi juga supaya setiap saya upload video kau bisa tahu gitu ya toh. Ya brother, jadi pamali itu sebenarnya adalah pantangan pantangan yang diberikan atau yang disematkan oleh nenek moyang orang-orang dulu gitu ya. Orang-orang dulu kemudian sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, masih diingat terus, dilakukan terus padahal kita tidak tahu sebenarnya betul itu atau tidak toh. Yang jelas kita tahu itu pamali. Kenapa dikasih nama pamali? Karena dia itu suaminya Bu Mali. Tidak deh, tidak. Karena dia itu hal yang diberikan oleh nenek moyang, makanya harus kita ikuti karena dia itu panutan gitu ya. Nenek moyang itu panutan. Kalau yang bukan panutan itu bukan nenek moyang tapi nenek goyang ya. Oh my god! Jadi langsung saja kita masuk di pembahasan tentang pamali-pamali yang lumrah yang sering kita dengar di Indonesia. Yang pertama itu ada pamali, dia bilang katanya dilarang dilarang sisir rambut di tengah malam sambil bercermin. Jadi pada saat larut malam itu dilarang sisir rambut sambil bercermin. Nah, katanya konon kalau kita lakukan hal itu akan terjadi, akan datang itu sosok perempuan yang rambutnya panjang di belakangnya kita. Nah, jadi guys, lihat-lihat memang ya apa di belakangmu. Yang sampai ada di belakangmu. Iya. Nah, ini sampai sekarang ini masih dipercaya. Sampai sekarang, sekarang itu kapan? Ya sekarang. Lagian menurutku ini tidak masuk akal tuh. Orang mana yang larut malam masih sisiran, masih bercermin larut malam kau tahu kalau larut malam itu jam 12 ke atas gitu ya. Untuk apa coba? Kalau saya itu sebagai seorang mahasiswa tuh mending mending apa namanya, saya kerjakan tugasku. Tidak produktif sekali menurutku kalau kita cuma tinggal saja menyisir rambut, tidak produktif. Itulah mending saya kerja tugasku atau minimalnya nonton YouTube lah. Nonton YouTube itu masih mending daripada sisir rambut. Lagian rambutku tidak perlu disisir, sudah bagus nih begini. Iya. Ya, kemudian pamali yang kedua itu adalah dilarang berfoto dengan jumlah ganjil. Ya, sampai sekarang itu masih teringat betul. Pernah juga saya begitu. Ganjil tuh. Berapa orang? 999 kah? Damn! Katanya, kalau kita suka berfoto ganjil, dengan jumlah yang ganjil itu apa namanya? Yang di tengah itu cepat meninggal. Nah, cepat meninggal. Jadi ini masuk akal di mana masuk akalnya gitu. Yang pertama urusan mati atau hidup itu kan di tangan Tuhan kan, di tangan Tuhan. Nah, lagian cuma berfoto loh, cuma cahaya, cuma ultra kata lagian ultranya ultra kamera, cahaya kamera. Kecuali mungkin yang keluar bukan ultra kamera tapi ultraman toh, tiba-tiba langsung dia injak kok mati, wajar. Nah,
Tapi setelah diselidiki masuk akal sih. Masuk akal kalau kita pikirkan toh. Mungkin dia mati karena dibunuh sama yang satunya. Karena dia orang ketiga, makanya dibunuh. Toh? Atau mungkin didoti-doti. Ya. Kemudian pamali yang ke berapa ini? Yang saya lupa deh, yang berikutnya saja, yang berikutnya. Nah, pamali yang berikutnya itu dilarang pakai payung di dalam rumah. Nah, ini dilarang keras ini. Pamalinya itu bisa menimbulkan kebodohan ya. Karena kenapa? Iya, sudah tahu di dalam rumah. Kenapa kau pakai payung anu? Dalam rumah ini. Kenapa kau pakai payung? Nah, atau mungkin yang kedua itu pamalinya karena bisa menimbulkan kebutaan ya. Karena dicolok itu matanya orang dalam rumah pakai itu besinya payung. Ya, kita tidak tahu karena apa. Sebabnya karena apa ini? Mungkin zaman dahulu nenek moyang kita ada salah satu di antara mereka yang punya payung, kemudian dia perebutkan di dalam rumah. Akhirnya satu keluarga meninggal gara-gara payung. Makanya dipemalikan. Kemudian pemali yang berikutnya itu dilarang dulu di depan pintu. Dilarang dulu depan pintu, apalagi di belakang pintu. Kalau kau sampai dulu di belakang pintu, baru ada orang buka pintu, habis kepala kau, habis badanmu, gepeng. Bacot. Pemalinya itu katanya, jangan sampai ada makhluk halus yang lewat. Kemudian dia sentuh kau, atau dia tendang kau karena kau duduk pas di depan pintu. Kau halangi jalannya. Nah, pertanyaannya, sejak kapan makhluk halus masuk lewat pintu? Memangnya dia bisa buka pintu kah? Dia kan makhluk halus, bukan makhluk kasar. Ya. Lagian bisakah itu makhluk halus dia sakiti manusia? Bisakah? Menurutku tidak bisa. Dia sentuh saja tidak bisa. Kecuali mau dia pengaruhi, mau dia provokasi untuk sesat, bisa. Menurutku kayaknya kalau orang sakit gara-gara duduk di depan pintu itu bukan karena lihat hantu, bukan karena ditendang hantu, tapi karena lihat mantan kayaknya. Jancuk. Jadi kesimpulannya apa? Hantunya itu mantan. Ya, kayaknya hantunya itu mantan. Mantan itu sebenarnya hantu. Makanya kau harus takut sama mantan. Kalau mantan lewat, kau harus ngumpet, kau harus sembunyi. Kemudian pamali yang berikutnya adalah dilarang menggigit kuku. Ya, kebiasaan menggigit kuku. Katanya, kebiasaan menggigit kuku itu membuat takdir kita menjadi buruk gitu. Kita mempunyai nasib buruk. Apalagi kalau yang kita gigit kuku kaki. Woi, busuk sekali. Jadi pasti kita sial toh karena kita gigit sudah kuku kaki, jempolnya lepas lagi. Ya. Jadi itu dilarang duduk lagi. Salah. Dilarang menggigit kuku. Apalagi kuku teman. Woi, ditampelin kau he. Kemudian pamali yang berikutnya adalah dilarang mandi malam hari. Katanya mandi malam hari itu bisa menyebabkan rematik, bukan remanual, rematik, sakit rematik, badan menjadi kram, semuanya jadi kram, tidak ada yang tersisa. Wih, kok drama sekali. Ya, jadi itu. Tapi kalau menurutku yang paling masuk akal itu sebenarnya bukan rematik ya, tapi dingin. Apalagi kalau kita mandi malam sampai subuh. Diam! Ya, jadi intinya fakta yang paling masuk akal, secara rasional kita bisa mengetahui bahwa yang kita takutkan pada saat mandi malam itu terjadinya dingin, ya, suhu badan menjadi dingin dan bisa menyebabkan penyakit flu, bahkan demam. Makanya dipemalikan mandi malam ya.
Tapi mungkin ada fakta lain yang kita tidak ketahui. Pamali yang berikutnya adalah dilarang bersiul pada malam hari. Katanya, kalau kita suka bersiul pada malam hari di dalam rumah, ada yang suka balas siulannya kita dari luar rumah. Nah, itu dengar. Adakah? Ya tidak adalah, orang saya tidak bersiul di dalam. Masa mau dibalas di luar? Mana sih? No, God! No, God, please, no! Tapi kalau menurut saya, memang sih hal itu tidak boleh dilakukan. Karena hal itu akan mengganggu orang lain. Bersiul malam-malam untuk apa? Ya, apalagi seperti saya yang tinggal di kos-kosan. Yang di sebelah saya ini di dinding sebelah ini ada orang ini. Ya, sebenarnya itu yang masuk akal. Nah, kemudian pamali yang terakhir, ini pamali yang terakhir ya. Dilarang gunting kuku di malam hari. Itu paling dilarang. Mamaku itu suka sekali larang, kebetulan. Dilarang gunting kuku di malam hari. Katanya, kalau kita suka gunting kuku di malam hari, itu akan membuat orang menjadi sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Ya, memang sih, menurutku itu masuk akal karena kita menggunting kuku di malam hari. Jangan sampai yang tergunting bukan cuma kuku, tapi dengan tangan-tangannya kita. Apalagi kalau lagi mati lampu, jangan coba-coba. Ya, makanya hal itu dilarang, ya. Jangan gunting kuku di malam hari. Ya, jadi mungkin sampai di sini dulu perjumpaan tadi konten yang ini. Sampai jumpa di konten-konten kita yang berikutnya. Jadi tonton terus, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga. Dan sampai jumpa. Mangakwa, mangakwa, mangakwa. Wes, kayak iklan. Emangnya ini sudah ada iklan kah? Oke, nanti kita pasang. Bye bye.